Aku kan udah habis mandi nih, kita pulang yuk. Loh, kok pulang? Aku udah sewa hotel di sini seharian loh buat kamu. Iya, terus kita mau ngapain di sini? Ya, kita di sini mau seneng-seneng dong. Dia Ngeliat kamu sama aku di sini. Aku tuh capek sama istri aku. Masalah kecil aja dia minta pisah sama aku. Emang tuh istri ya, nggak bisa hidup susah. Aku juga benci banget tau gak sih sama suami aku. Aku tuh udah gak tahan banget deh tinggal satu rumah sama dia. kehidupan rumah tangga pasangan suami istri Dian dan Arif tampak seperti biasa-biasa saja beberapa tahun silam. Pak, kamu baru pulang. Iya, emangnya kenapa? Hah? Pak, aku sampai capek loh tungguin kamu di sini. Ya, lagian kamu aneh-aneh sih. Ngapain nungguin aku di sini? Hah? Emang kerjaan ya? Hah? Aku kan kepengen. Udah. Pas. Kamu sana. Aku tuh capek. Udahlah, besok aja lah ya. Besok aja. Kamu ini suami apaan sih? Egois banget. Cuma mentingin diri sendiri. Oh, maksud kamu apa? Oh, maksud kamu apa? Kamu habis main judi kan? Di tangan sebelah. Ngabisin uang. Diam. Lebih baik aku pergi dari sini. Batin Dian tersakiti kala haknya sebagai seorang istri tak dipenuhi oleh Arif. Aku mau pergi. Haus akan kebutuhan batin yang urung dipenuhi sang suami membuat Dian melampiaskan emosinya melalui jejaring sosial yang tentu bukanlah sebuah solusi bijak seorang istri. Dian tanpa sadar membuka kembali gerbang terlarang yang telah lama tertutup rapat. Mental sang wanita yang tengah goyah dengan mudahnya kini terpengaruh oleh sosok masa lalunya bernama Gilang. Akankah keputusan Dian untuk merajut kembali kedekatan dengan Gilang adalah tindakan yang benar? Atau memang kedua insan manusia tersebut telah memendam cinta yang sedemikian besarnya dan tak mampu lagi untuk dibendung, sehingga Arif harus menjadi pihak yang mereka korbankan. Masih mau main kan nih? Ya, ayo. Nah, duitnya habis nih, saya tahu nih. Pinjam nih. Kasih duit. Ngomong aja. Tenang aja, masih ada kok, masih ada. Udah, nih. Udah main lagi. Lagi-lagi Gilang yang kemudian dijadikan sandaran hatinya untuk sementara waktu dari kekesalannya yang tidak terperi terhadap perilaku sang suami. Kamu lagi ngapain? Aku lagi santai aja. Kamu kenapa? Kok suaranya sedih kayak gitu? Ini kopi kayaknya habis nih. Aku tambahin ya? Boleh. Tambah cemilan. Ya udah dikocok dulu tuh. Oke, tambah cemilan jangan lupa. Yang banyak. Ya nih suami aku udah keterlaluan, makin hari kelakuannya makin jadi. Sekarang tuh dia udah berani bawa teman-teman main judi di rumah. Bener-bener gak tahu diri ya suami kamu ya? Kembali Gilang muncul bagaikan pahlawan yang seakan membuka hati lebar-lebar bagi kesedihan Dian, sang wanita idaman. Sebenarnya tuh aku malu cerita masalah rumah tangga aku sama kamu. Pokoknya aku selalu ada buat kamu. Tanpa diduga, ada sepasang telinga yang mendengar percakapan tak elok tersebut. Pria itu tak lain adalah Arif yang seketika memuncak emosinya. Teleponan sama siapa kamu? Hah? Gak ada, gak tahu nama siapa-siapa. Barusan aku dengar kamu ya. Kamu telepon sama orang, kamu bilang makasih. Makasih buat apa? Aku gak nelfon siapa-siapa, di nelfon. Kalau memang nggak ada apa-apa, sini aku lihat handphone. Cekcok di antara keduanya pun tak lagi dapat dihindari. Dian yang mulai berani bermain api harus bisa menerima segala konsekuensi. Aku buta merayap. Bilang cukup, aku pergi dari sini. Minggir. Kenapa itu ribut-ribut tuh? Tangan ringan Arif kian hari kian menjadi-jadi. Namun sebuah tindakan tak terpuji akhirnya kembali dilakukan oleh sang istri yang lebih memilih untuk melarikan diri meninggalkan rumah. Aku kan udah habis mandi nih, kita pulang yuk. Loh, kok pulang? Aku udah sewa hotel di sini seharian buat kamu. Iya, terus kita mau ngapain di sini? Ya, kita di sini mau seneng-seneng dong. Dian pun tak pikir panjang lagi untuk menggadaikan harkat dan martabat dirinya kepada sang sosok kekasih indahnya di masa lalu, hingga lupa ada sosok suami setia yang tengah berharap-harap cemas menunggunya di rumah. Sekarang kan tinggal kamu sama aku di sini. Entah apa dosa Arif di masa lalu hingga kini harus mendapatkan kejutan pahit dari sang kawan yang menyodorkan sebuah potret mesra sesosok laki-laki muda bersama wanita yang berwajah serupa dengan istrinya. Sini deh, Rip. Pan. Tuh, kamu lihat tuh. Istri kamu kan? Mirip banget tuh, coba tuh. Coba lihat.
Yang di sampingnya tuh. Itu cowok itu kan anak kampung sini juga. Pernah lihat aku tuh beneran. Ah, ini nggak mungkin ini. Ini kan hasil editan orang iseng aja paling. Sungguh tinggi hati seorang anak manusia yang luput menyadari bahwa sehebat-hebat dirinya, baik ia maupun Dian, sesungguhnya hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang tentu tak luput dari dosa dan celah, serta mudah berpaling. Ndra, kamu kan tahu usahaku tuh sedang lancar-lancarnya sekarang, ya kan? Hah? Nggak mungkin dia ninggalin aku, nggak mungkin lah. Kepercayaan diri tinggi yang dimiliki Arif tentu tak bisa menampik perasaan cemburunya, yang juga membumbung tinggi terhadap sang istri. Emosinya mudah tersulut jika melihat ada pria lain berani menggoda sang istri yang cantik dan jelita. Mas, udah punya suami tuh. Dan digodain lah, aku mau nanya sama. Iya. Semalam itu mama kemana? Oh itu pas malam mama itu pergi handphonenya ke silent. Udah. Mama jangan bohong sama papa. Papa tuh telepon mama berkali-kali, mama nggak angkat. Kan udah bilang di silent. Silent apaan? Udah, mama nggak usah bohong deh sama papa. Hah? Atau jangan-jangan mama pergi sama laki-laki yang suka telepon mama itu ya? Hah? Udah ngapain mama sama dia? Kamu ngapain sih nuduh-nuduh? Iya dia ngejar-ngejar aku tapi aku nggak mau sama dia. Mama jangan bohong sama papa ya. Emang papa nggak tahu? Hah? Sini handphonenya. Nggak. Sini handphonenya. Sini handphonenya. Hah? Ya ampun. Kamu ini apaan sih? Ini kan aku beli pakai uang aku sendiri. Ya biarin aja, ha? Biarin aja. Kenapa emangnya? Biar mama tuh nggak bisa bohong lagi sama papa dan mama nggak bisa main HP lagi. Tega banget kamu. Perhara rumah tangga Dian dan Arif kini kian menjadi-jadi akibat prasangka perselingkuhan yang telah terendus Arif. Aku tuh capek sama istri aku. Masalah kecil aja dia minta pisah sama aku. Emang tuh istri ya nggak bisa hidup susah. Udahlah sayang, itu artinya kan kalian nggak jodoh. Ya, mungkin ya sayangnya. Coba kalau dari dulu tuh aku perjuangin cinta kita. Pasti rumah tangga kita sekarang udah bahagia. Saling bertukar kesedihan dalam kegagalan rumah tangga masing-masing membuat hubungan terlarang Gilang dan Dian justru kian melekat erat. Aku juga benci banget tau gak sih sama suami aku. Aku tuh udah gak tahan banget deh tinggal satu rumah sama dia. Kamu tau gak, lebih parahnya handphone aku dibanting dong. Apa? Handphone kamu dibanting? Keterlaluan emang suami kamu. Makanya nih, sesekali suami kamu tuh harus dikasih pelajaran. Sayang, apa nggak sebaiknya kamu tinggalin suami kamu aja? Aku juga udah muak banget sama dia. Tapi yang bikin aku berat tuh kalau aku ninggalin rumah, aku mau tinggal di mana? Akan tetapi naluri seorang ibu ternyata masih melekat dalam sanubari Dian kala itu. Ia tak mampu meninggalkan buah hatinya. Pak, aku minta pisah dari kamu. Hingga akhirnya sebuah keputusan besar diambil oleh wanita cantik tersebut. Ya, sebuah gugatan cerai terhadap suami pun akhirnya ia nyatakan. Sekarang kamu udah mulai berani ya minta pisah dari aku. Kamu lupa, siapa yang bahagiain kamu? Siapa yang hidupin kamu? Terus ini balasan kamu sama aku? Ya. Tapi aku udah gak tahan hidup sama kamu. Udah diam. Pokoknya aku tetap gak mau pisah sama kamu ya. Penolakan Arif akan permintaan cerai dari sang istri tak ayal justru memantik kebencian yang kian menjadi-jadi dalam diri Dian. Halo, Gilang. Hei, sayang, kamu gimana? Udah ngomong belum sama suami kamu? Gilang, dia menghina aku. Dia juga gak mau pisah sama aku. Menderita banget hidup aku dibuat sama dia. Tapi kamu yakin kan udah gak suka sama dia? Demi Allah, Gilang. Aku udah gak suka lagi sama dia. Gilang, apa kita habisin aja dia? Sama sih, aku juga berpikiran hal yang sama dengan kamu. Aku nggak rela sih sebenarnya ngelepasin Arif. Dia kan punya warung, cabang begini banyak lagi. Duh, sedangkan Gilang dia punya apa? Tapi kalau rencana berjalan lancar, waktu Arif nanti bisa buat modal aku hidup sama Gilang. Sayang, Iya. kamu lagi ngapain sih? Udah sayang, pokoknya kamu jangan pikir macam-macam. Begitu Arif nggak ada, kan kita bisa hidup selamanya tanpa ada yang mengganggu. Iya sih, aku juga mau. Nafsu duniawi telah berhasil membutakan keduanya yang dengan mudahnya memikirkan kesenangan sesaat hingga tega menyusun sebuah siasat buruk untuk membinasakan nyawa seorang anak manusia. Ma? Si Pak, Kamu lagi ngapain sayang? lagi beres-beres. Oh,
Gini loh, Ma. Papa tuh tadi pas pulang, Papa beliin sesuatu buat Mama. Apaan tuh? Ya udah, Mama duduk dulu. Yuk. Justru di saat kebencian Dian tepat pada puncaknya dan persekongkolan dengan kekasih gelap semakin menjadi, di satu sisi sebuah perubahan sikap justru ditunjukkan Arif sang suami kepadanya. Apa nih, Pak? Mau buka ya? Buka aja. Lucu. Iya dong, Ma. Kan Papa tahu Mama itu sukanya yang lucu-lucu. Jadi makanya Papa beliin itu buat Mama. Nanti kalau misalkan Mama pakai itu, Mama pasti makin cantik. Dia pura-pura aja pasti baikin aku. Dia kan gak sayang sama aku. Pokoknya aku udah bulat niat aku tuh habisin dia. Bagaikan eksekutor profesional, Gilang dengan begitu percaya diri meyakinkan Dian untuk melakukan perintahnya. Gilang, kamu ngapain kesini? Udah santai aja. Nanti kalau tanggalnya gimana ya, Mas? Emang kamu punya rencana apa sih? Aku punya rencana, tapi syaratnya kamu bantuin aku modal buat aku beli senjata api. Emang berapa? 8 juta. 8 juta? Aku mana ada uang sebanyak itu, sayang. Ya ampun. Yaudah sekarang gini. Sekarang kamu siapnya berapa? Mungkin itu cuma 4 juta kayaknya. Oke, gak apa-apa 4 juta. Tapi sore ini bisa? Sore ini juga ya? Yaudah, oke. Buta akan cinta terhadap Gilang, seolah membuat Dian bahkan rela melakukan apa saja untuk mengikuti setiap keinginan dan perintah dari lelaki gelapnya tersebut. Arif kan belakangan lagi bersikap sok manis nih sama aku. Gimana ya kalau aku ajakin dia jalan aja? Iya, sayang. Kenapa? Pak, kamu gak kangen jalan-jalan sama aku? Iya kangen lah, sayang. Tapi jangan hari ini ya. Dengan piawai, Dian mulai menjalankan perannya untuk menjebloskan sang suami ke dalam perangkap yang diciptakannya bersama sang selingkuhan. Ma, udahnya makin gede, Ma. Kita tinggal aja dulu ya. Aduh. Pak, ini belanjaannya, Pak. Kayaknya kena basah deh. Ini gimana sih? Dia malah nggak ngabarin loh, bro. Apa gue telepon juga nih? Jangan. Nanti kalau lakinya tahu, bisa bahaya. Lagian aku gemes, bro. Lihat aja tuh, SMS aku nggak ada yang dibalas. Ma, Papa mau nanya sama Mama. Itu yang cowok suka ngegodain Mama tuh masih ngomongin Mama kan? Oh, enggak, Pak. Lagi juga Mama nggak ngadenin kok, Pak. Dian yang tak menyangka mendapatkan pertanyaan pamungkas yang masih menjadi menyisakan kecurigaan sang suami. Tentu tak ingin rencananya hancur begitu saja. Meski ada seseorang di seberang sana yang telah cemas menunggu-nunggu balasan kabar darinya. Aduh, gimana ini? Pengen aku kasih kabar, tapi terketahuan Arif. Aduh, dia sewat lagi dia sama aku. Tenang aja. Pasti dia balas kok. Makanya udahnya udah reda nih, Ma. Kita pulang yuk. Iya, kita pulang nih, Pak. Pak, tunggu bentar, Pak. Saudara aku SMS. Oh, ya udah. Balas aja. Siasat kejahatan Gilang dan Dian untuk menghilangkan nyawa suaminya Arif kini telah dijalankan sesuai rencana mereka. Akhirnya dia balas juga nih. Bukan benar. Dengan aja nih. Ya udah, ayo siap-siap. Pak, tunggu, Pak. Kenapa, Ma? Tunggu. Mama aja yang bawa motornya. Loh, kok Mama yang bawa sih? Udah, Mama aja yang bawa motornya. Mama kangen mau bawa motor nih, Papa pegang. Tapi kan Sesuai arahan Gilang, Dian pun membujuk Arif untuk gantian mengemudikan sepeda motor demi melintasi alur alternatif yang telah mereka sepakati sebelumnya. Tak pernah terfikir dalam benak Arif mengetahui bahwa sore itu adalah momen yang paling menyesakkan dalam hidupnya. Sungguh penyesalan terbesar di dalam hidupnya. Telah mempercayakan seluruh cinta dan pengorbanan kepada seorang wanita tak berperasaan yang menghendaki kematian suaminya sendiri secara tragis. berhenti kamu! Berhenti! Mama, berhenti! Ma, cepetan, Ma, ngebut! Ngebut, Ma! Berhenti, gas! Apakah buah dari kesakitan yang dialami telah memunculkan perilaku setan dalam diri Dian?
Atau Dian sebetulnya merasakan penyesalan yang teramat dalam lantaran merencanakan kematian suaminya sendiri? Apakah ada jalan kembali dari perbuatan biadabnya barusan? Atau memang tak ada kata mundur untuk membayarkan seluruh dendam yang selama ini Dian rasakan? Ada apa nih? Ada apa nih? Hah? Ini ada apa nih, Pak? Kami dari kepolisian. Kami sedang meraja narkoba dan kalian diduga pengedarnya. Bapak jangan asal nuduh ya. Hah? Kami itu bukan pemakai narkoba ataupun pengedar, Pak. Bapak jangan asal nuduh. Udah diam. Mana tasnya? Periksa. Apa nih? Periksa. Enggak. Lepas dia. Berani petugas kami. Suami aku gimana? Udah, kamu tunggu sini. Arif yang tak terima dituduh demikian berupaya untuk melarikan diri. Meski tenaganya kala itu tidak ada apa-apanya, timbang dua orang polisi gadungan bertubuh kekar tersebut. Berhenti kamu! Dia yang masih cemas berada di atas motor mendapatkan perintah untuk meninggalkan lokasi. Inilah saat pertama dan terakhir Arif menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri nyata pengkhianatan dan kebiadaban yang dilakukan istrinya tersebut. Apa yang harus aku lakuin, ya Allah? Kalau Bang Arif kenapa-napa, ya ampun, aku jahat banget. Nasi telah menjadi bubur. Sudah tiada guna kecemasan yang semestinya Dian sadari sejak awal. Kini yang tersisa tentu hanyalah penyesalan. Aduh, pada kemana nih? Aduh, mereka kemana sih nih? Gimana? Udah sayang, kamu tenang aja. Dia udah aku selesai. Udah sekarang gini deh. Sekarang kamu pulang dulu ke rumah. Cepetan, nanti keburu kelihatan warga. Biar di sini aku beresin. Terus ini motor aku gimana? Udah gini aja. Pokoknya kamu percaya aku. Ya, nanti kamu pulang ke rumah, kamu bilang sama keluarga kamu kalau kamu kerampokan. Ya, sana. Sungguh bodoh pikiran Dian yang sejak awal percaya dengan iming-iming mahligai pernikahan suci bersama Gilang, yang kini nyatanya terang-terangan justru menghilangkan diri tanpa jejak dan membawa serta harta Arif entah kemana. Penyesalan terdalam tentu dirasakan wanita berparas rupawan ini. Ia begitu menyesali perbuatannya yang dengan keji dan tega menghabisi nyawa laki-laki yang selama ini menemani dirinya. Dian hanyalah satu dari sekian wanita yang jatuh ke dalam jeratan cinta terlarang dan nekat mengorbankan hati bahkan nyawa pasangan mereka. Meski sosok wanita sebagai otak pelaku di dalam sebuah kasus pembunuhan adalah sebuah kejadian yang langka, namun tentu memberikan pelajaran berharga bagi setiap insan dalam ikatan pernikahan untuk selalu merawat dan menjaga kesucian cinta mereka dengan baik. Untuk pasal yang diterapkan kepada si tersangka, istri daripada korban, ya pertama 340 KUHP atau pembunuhan yang direncanakan, junto 338 KUHP atau pembunuhan, dan dijuntokan lagi pada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Ancaman hukuman terhadap pasal 340 itu adalah hukuman mati seumur hidup dan penjara 20 tahun.